Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Langit Pambudi dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan teori komunikasi digital. Baik. Teori komunikasi digital adalah cabang studi yang mengeksplorasi cara komunikasi berkembang dengan adanya teknologi digital. Bidang ini mencakup berbagai topik, termasuk media sosial, komunikasi internet, dan pengaruh terhadap interaksi manusia. Teori ini memandang teknologi digital sebagai faktor utama yang mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi di dunia modern. Pertama, sejarah dan perkembangan. Teori komunikasi digital telah berevolusi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa momen penting dalam sejarahnya meliputi yang pertama, awal komputer dan internet. Pada awal tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan komputer dan jaringan internet seperti ARPANET menjadi fondasi komunikasi digital. Kemudian kemunculan World Wide Web pada tahun 1990-an mengubah cara informasi diakses dan dibagikan, membuat internet mudah digunakan oleh publik. Lalu revolusi media sosial. Pada awal tahun 2000-an, platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube mengubah landscape komunikasi yang memungkinkan interaksi dan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Yang kedua, konsep dan teori kunci dalam komunikasi digital. Teori jaringan sosial, yaitu meneliti bagaimana individu dan kelompok terhubung melalui jaringan digital dan dampaknya terhadap aliran informasi dan pengaruh sosial. Lalu teori komunikasi CMC, Computer Mediated Communication, yaitu mempelajari karakteristik dan dinamika komunikasi yang terjadi melalui perangkat komputer, termasuk anonimitas, kecepatan, dan asinkroni. Kemudian teori user gratification, yaitu meliputi motivasi individu dalam menggunakan media digital dan bagaimana mereka mendapatkan kepuasan penggunanya. Lalu teori komunikasi mobile mengeksplorasi dampak perangkat mobile seperti smartphone terhadap komunikasi interpersonal dan akses informasi. Aspek penting dalam teori komunikasi digital. Yang pertama, mediate communication. Komunikasi yang dimediasi teknologi seperti email, pesan instan, dan media sosial berbeda secara fundamental dari komunikasi tatap muka. Ini melibatkan elemen-elemen seperti kecepatan dan kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan kemudian dan digital identity and self-presentation. Teori ini mempelajari bagaimana identitas digital dibentuk dan dampaknya pada interaksi sosial. Lalu, network society. Konsep yang menggambarkan struktur sosial yang dibangun melalui jaringan teknologi yang memungkinkan terciptanya komunitas baru yang melintas batas geografis dan budaya. Kemudian information overload. Dengan kemudahan akses informasi, mempengaruhi cara orang menyerap dan memproses informasi. Dan digital divide. Perbedaan akses terhadap teknologi digital menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok yang berbeda. Lalu, isu-isu terkini dalam masyarakat yang berkaitan dengan komunikasi digital. Yang pertama, disinformasi dan hoax. Platform digital seringkali digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan yang dapat mempengaruhi opini publik, politik, dan bahkan kesehatan masyarakat, seperti saat corona. Dan yang kedua, privasi dan keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, masalah privasi dan keamanan data menjadi semakin kritis. Penyalahgunaan informasi pribadi adalah isu yang memerlukan perhatian khusus. Lalu yang ketiga, cyberbullying and trolling. Perilaku negatif di dunia maya seperti ini telah menjadi masalah yang signifikan, terutama di kalangan remaja dan pengguna media sosial. Yang keempat, kesenjangan digital. Kesenjangan dalam akses dan literasi digital antara
berbagai kelompok dan masyarakat terus menjadi masalah, memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dan yang kelima, kesehatan mental. Dampak penggunaan media sosial dan teknologi digital pada kesehatan mental adalah isu yang berkembang. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berkontribusi pada stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian kesimpulannya, teori komunikasi digital memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan mengaitkan teori ini dengan isu-isu terkini dalam masyarakat, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada serta mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era digital ini. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.